Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk teori pembahasan kita hari ini, perkuliahan kita hari ini adalah mengenai teori belajar dan pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas tentang teori belajar dan pembelajaran dan macam-macam teori yang kita bahas itu, yang pertama adalah belajar. Kalian tahu bahwasanya belajar itu adalah sesuatu proses yang harus dilalui untuk mencapai perubahan di dalam diri untuk menjadi perilaku yang lebih baik ataupun perubahan tingkah laku. Jadi ada di dalam belajar ini adalah semua ada perubahan tingkah laku dan bahkan sampai dewasa sampai tua pun kita akan tetap namanya belajar karena dari sini kuncinya semua. Nah, di sini ada tayangan video yang harus kalian tonton bahwasanya belajar itu tidak mengenal usia. Tadi sepintas sudah saya perkenalkan Ibu Diana Patricia Pasaribu Hasibuan. Ibu Diana dalam usianya yang menjelang 80 tahun itu tercatat sebagai pemegang rekor muri 3 rekor. Ya Bu ya. Ibu, ini kan mengagumkan dalam usia Ibu karena rekor yang dipegang adalah rekor sarjana S1 tertua yang dicatat oleh rekor muri. Iya. Emang waktu lulus sarjana umur berapa Ibu? Saya mulai kuliah umur 65 tahun. Baru mulai kuliah? Iya. Iya, saya pensiun itu Bu. Lulus umur 69 tahun. Lulus S1? S1. Baik. Menarik karena kemudian mencatat rekor lagi ketika Ibu melanjutkan sekolah atau kuliah lagi, ambil S2. Saya langsung kuliah di umur 69 tahun, lulus umur 73 tahun, S2. Rekor yang terakhir, itu rekor untuk apa? Saya lanjutkan kuliah untuk S3. Jadi Ibu lulus S3 umur berapa? Umur 77 tahun. S1 lulus 69 tahun, S2 lulus 73 tahun, dan S3 lulus 77 tahun. Iya, Ibu masih mau melanjutkan lagi? Ya, S3 biasanya profesor itu pemberian daripada itu perguruan-perguruan. Bisa juga cari lagi dokter di bidang lain. Apa masih ada minat? Saya sekarang sedang jadi dosen. Ibu Diana ngajar apa sekarang? Sekarang lagi mengajar pada semester ini ada 2 mata kuliah, pengantar perjanjian lama dan filsafat pendidikan. Jadi waktu Ibu Diana dalam usia 65 tahun mau kuliah, bagaimana reaksi suami dan anak-anak? Saya tidak kasih tahu suami saya. Pokoknya pekerjaan rumah tangga saya bereskan. Saya bilang, Bapak, saya pergi ke di Riarkaraya, itu saja saya bilang. Saya tidak pernah runding itu. Kalau saya runding, saya tahu tidak akan selesai dan tidak akan boleh saya ambil. Iya, kadang-kadang istri perlu berbohong pada suami ya. Tapi bohongnya kan positif ya Ibu ya? Iya Bapak. Iya. Pasti kan satu saat ketahuan juga. Waktu ketahuan bagaimana reaksi? Begini, saya pintar juga mengambil hati suami. Pak, saya Suami bilang, ada di sini atau tidak? Di Papua ya? saya bilang, tolong antar saya Pak. Kemana? Ke Riarkara. Ada apa di situ? Ya kan saya sekarang belajar, saya bilang. Diantar saya pakai mobil. Dan kalau macet dengan mobil, saya diantar pakai motor. Dan pada suatu ketika waktu saya naik Metro Mini, suami saya bilang begini, kalau kau naik
dengan kendaraan umum, tunjukkan kartu mahasiswamu. Tunggu. Kenapa suami ngajarin untuk memperlihatkan kartu mahasiswa? Karena suami saya tahu kalau dengan kartu mahasiswa pembayaran itu berkurang. Oh iya, kalau tunjuk mahasiswa jadi murah ongkos busnya. Ibu akhirnya lakukan Saya tunjukkan. Lalu kondektur lihat muka saya, dia mencengut. Saya kasih 500, seharusnya 1.000. Terus reaksi kondektur gimana? Waktu saya turun di Kuitang, dia bilang apa? Hati-hati ya, Dek. Ini kondekturnya nyindir ini ya. Dia dendam saya. Dia nyindir ini. Terus reaksi ibu apa? Kesal. Jadi saya bilang, hei, jangan bilang aku adikmu. Cucu saya sudah sebesar kau. Saya marah. Nah, tapi sejak saat itu ibu tetap pakai atau? Tidak, di rumah saya bilang, Pak, gara-gara kau menumpang kartu mahasiswa, saya ribut dengan kondektur. Kita akan kasihan kondektur uang 1.000, masa kita mesti hitung sama naik bis umum, saya bilang. Tunggu Bu, saya nggak dengar dengan baik tadi. Sampai di rumah ibu ngomong apa ke istri suami? Gara-gara kau suruh tunjukkan kartu mahasiswa, saya ribut dengan kondektur. Tunggu dulu, sakit perut. Jadi sejak hari itu ibu nggak pakai lagi lah ya? Tidak Pak, saya malu. Karena selama jalan saya melotot saja kondektur itu sama saya. Dia lihat kartu mahasiswa, dia lihat ibu, dia bilang, Iya. bingung lah dia ya. Seolah-olah bohong. Gara-gara uang. Iya. Ada waktu masuk kuliah pertama kali kan teman-teman Ibu Diana kan seumur cucu atau seumur anak begitu. Reaksi mereka melihat ada mahasiswa seolah-olah saya itu untuk apa di tengah-tengah itu di pekarangan di Biarkara. Jadi masuklah ke dalam. Waktu sesudah beberapa hari ada yang bilang mahasiswa dari belakang saya, uban ibu bertambah banyak. Seolah-olah tetap mereka dosen juga, seolah-olah kenapa ini diterima ini kuliah, seolah-olah juga dosen kurang yakin bahwa saya itu kuliah. Tetapi waktu UTS seorang dosen profesor memanggil saya ke depan, yang lain tidak dipanggil. Ibu Patricia, katanya, diambil lembaran hasil ujian. Selamat ya Bu. Dia kasih selamat. Rupanya saya dapat 87,5. Sesudah itu baru teman mahasiswa diam. Tidak ada lagi yang Nah ini yang saya mau tanya Bu. Mahasiswa kan ada kebiasaan nyontek. Ibu pernah nyontek enggak? Oh tidak. Ibu jangan bohong ini. Begini, pernah sekali waktu kami sudah mau waktu itu hari ujian, sudah dibagi kursi di Katolik sangat sering.
Saya bilang teman, sebelum dosen belum datang dan belum membagikan soal ujian. Iya. Lalu saya bilang teman di kanan saya, boleh tidak kita buka buku sebelum? Terus dia jawab saya, tentu aja karena saya sudah tua. Kita kan harus jujur Ibu. Padahal saya tidak menyontek, tidak apa, waktu itu hanya saya bilang, boleh tidak buka buku sebelum ujian? Kita kan harus jujur Ibu. Jadi, tapi kata jujur itu selalu, oh ya jujur. Berteriang di hati saya, kata jujur itu adalah kata-kata yang indah. Itu saja. Baik, sebelum kita lanjutkan Ibu Diana, tentu kita ingin lihat dulu cerita tentang Ibu Diana berikut ini. Menuntut ilmu tidak berbatas waktu. Itulah prinsip yang dipegang teguh Diana Patricia Pasaribu Hasibuan. Wanita yang akrab disapa Diana ini memasuki bangku kuliah di usia senja, yaitu 65 tahun. Keinginan kuat dalam diri Diana mendorongnya mendaftar sendiri kuliah jenjang strata 1 di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, Jakarta. Lulus di usia 69 tahun, wanita yang lahir di Tapanuli Utara 79 tahun silam ini merasa belum puas dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi. Di usia 73 tahun, Diana lulus pasca sarjana dari Institut Teologi dan Keguruan Jakarta dan mendapat gelar doktor dari STT Battle Indonesia di usia 77 tahun. Dalam menyelesaikan tugas kuliah, Diana mengaku tidak pernah dibantu oleh siapapun. Ia selalu setia dengan mesin tik tuanya ini. Sibuk dengan aktivitas perkuliahan tidak membuat ibu 6 orang anak ini melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Diana sering mendapat dukungan dari suami dan semua anaknya. Memang batas usia pensiun biasanya kemampuan berpikir, kemampuan untuk belajar menurun. Tetapi mama masih mempunyai power untuk itu. Itu ya, jadi pertama rasa bangga. Yang kedua memang saya tadi bilang takut kalau mama tiba-tiba sakit dengan usia yang kondisi seperti itu, bisa sakit macam-macam. Tapi itu tadi karena mungkin Allah tidak tidur, jadi diberi kesehatan terus sama Tuhan. Karena kegigihannya dalam menimba ilmu, nenek dari 12 orang cucu ini 3 kali mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia. Kini, Diana menjadi dosen tetap di STT Ekumene Jakarta. Bagi Diana, ilmu yang ia dapatkan harus ia bagi agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Bu Diana, sebelumnya minta maaf ya. Zaman sekarang kan mahasiswa itu kalau bikin skripsi pakai laptop. Ibu tadi di video pakai mesin tik. Itu mesin tik abad keberapa, Bu? Ya, saya beli mesin tik itu dulu, belum populer laptop di pasar Tanah Abang. Saya harus mengetik karena diharuskan oleh situasi saya dalam perkuliahan. Itu mesin tik saya itu zaman bahula, Pak. Mana lebih tua, ibu atau mesin tiknya? Bapak. Ya, saya, Pak. Baik, jadi ibu bikin skripsinya dengan mesin tik itu ya? Dengan mesin tik. Kenapa nggak pakai laptop? Saya juga punya laptop, tapi saya masih, padahal lebih susah pakai mesin tik. Tapi sudah saya jiwai itu mesin tik. Disertasi saya 315 halaman, saya kerjain 3 bulan dengan mesin tik disertasi.
Baik, itu sekaligus menunjukkan fisik Bu Diana prima ya. Karena untuk ngetik tombol yang seberat itu nggak gampang. Baik, Ibu terakhir, walaupun bercanda-bercanda, tapi pesan moral yang saya lihat paling kuat adalah bagaimana prinsip mengejar ilmu itu tidak mengenal usia ya Bu ya. Nah, bagi penonton acara Ki Candy, adakah sesuatu yang ingin Ibu pesankan dalam konteks pendidikan? Tentu ada. Bagi anak-anak yang muda, bercermin kepada saya. Bersemangatlah mencari ilmu. Jadi jangan ada merasa susah. Sedangkan orang tua seperti saya masih bisa mencapai S3. Tanpa minta tolong sama siapa-siapa. Itu dari pikiran saya sendiri. Boleh bercermin kepada saya. Baik, Bu Diana, terima kasih banyak ya sudah menginspirasi kami semua. Semoga ini bisa menginspirasi anak-anak muda agar mereka pantang menyerah dalam menggapai pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih. Kita berikan tepuk sekali lagi untuk Ibu Diana. Nah, tamu berikutnya sejak lahir secara fisik dia tidak sempurna. Tetapi prestasi akademiknya mengagumkan. Siapa dia? Ikuti terus Kick Andy. Iya. Baik, adik-adik mahasiswa, setelah menonton video tayangan tadi, bahwasanya Ibu Diana yang tidak mengenal usia untuk selalu belajar, dia lulus S1 umur 69 tahun dan S2 umur 71 tahun dan sampai dengan S3 umur 77 tahun, dan sekarang beliau adalah seorang dosen di salah satu universitas ternama di Jakarta. Dan di sini setelah kalian menonton video tersebut, tayangan tersebut, saya harap mahasiswa kami selalu belajar dan belajar. Itu aja untuk yang saya sampaikan dalam video tersebut ya, karena kalau kita tidak belajar maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Karena apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita semuanya adalah proses belajar. Seperti dalam pembahasan kita mengenai hari ini, untuk selanjutnya adalah mengenai teori belajar dan pembelajaran. Jadi dalam teori belajar itu adalah merupakan upaya yang mendeskripsikan bagaimana manusia belajar. Jadi sehingga membantu kita untuk memahami proses inherent dari kompleks dari belajar. Artinya selain itu, pengertian teori belajar dapat pula kita artikan sebagai teori yang untuk mempengaruhi bagaimana perkembangan intelektual. Jadi teori belajar ini adalah salah satu yang bisa kita gunakan, yang sangat penting untuk menjadi seorang calon guru, baik itu dosen, karena kita harus menggunakan teori ini dalam mengajar. Nah, ada beberapa macam teori yang harus kita bahas dalam pembahasan kita ini. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik itu apa? Nah, silakan kita untuk menonton video. Ada video yang Ibu tayangkan untuk video pembelajaran bagaimana yang dikatakan teori belajar behavioristik. Pada sesi pertama kali ini, kita akan membahas tentang teori belajar behaviorism. Sejarah teori behavioristik. Teori pembelajaran behavioristik yang dianut oleh Gage dan Berlier merupakan teori pembelajaran yang mengamati perubahan tingkah laku seseorang akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, ketika guru memberikan studi kasus kepada murid, secara tidak langsung guru telah memberikan stimulus. Kemudian, ketika murid mendengar dan berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru, artinya murid tersebut telah merespon stimulus yang diberikan. Menurut Slavin, teori
belajar behavioristik memiliki faktor penting, yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Positive reinforcement adalah suatu tindakan penguatan secara terus-menerus yang dilakukan oleh guru terhadap murid sehingga dapat memperkuat ingatan terhadap materi belajar. Sedangkan negative reinforcement adalah suatu tindakan pengurangan stimulus yang dilakukan oleh guru terhadap murid sehingga materi yang telah disampaikan akan mudah terlupakan. Pendidik yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan perubahan tingkah laku merupakan hasil dari belajar. Ada yang menarik dari ilmuwan yang bernama Pavlov. Ia mencoba teori ini pada seekor anjing. Pavlov bertujuan ingin membuktikan apakah dengan teori ini dapat merubah perilaku anjing tersebut dengan diberikannya stimulus dan respons secara berulang kali. Pada percobaan pertama, Pavlov mencoba memberikan makan kepada anjing tersebut disertai dengan suara lonceng. Kemudian, anjing itu pun menghampirinya. Dari percobaan pertama itu, ia melakukannya berulang kali sebagai bentuk reinforcement. Sesaat, Pavlov hanya membunyikan suara lonceng. Namun, anjing itu pun tetap menghampirinya, seakan-akan tetap ada makanan untuknya. Hal ini membuktikan bahwa Pavlov berhasil merubah perilaku anjing tersebut menggunakan teori behavioristik. Bagaimana pembahasan kita kali ini? Menarik bukan? Sekian pembahasan teori behavioristik. Untuk kalian yang ingin berdiskusi dan bertanya, langsung saja komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Learning to live together, manifest your world. Itu tadi sebuah tayangan untuk mengenai teori belajar behavioristik. Bagaimana yang dikatakan teori belajar behavioristik? Setelah kita mendengar tayangan tadi, bahwasanya terdapat perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus itu sama dengan rangsangan dan respon itu sama dengan tanggapan. Jadi belajar itu merupakan perubahan yang dialami seorang siswa. Tadi udah kalian menonton tentang teori belajar behavioristik, maka bisa kalian pahami, mudah-mudahan bisa kalian pahami tentang teori belajar behavioristik. Tadi juga udah dijelaskan mengenai contoh dari bagaimana teori belajar behavioristik. Baik, untuk selanjutnya adalah teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif ini kalau kita lihat ke belajar, pengertian belajar juga ada yang dikatakan mengingat. Mengingat itu adalah kognitif, sama dengan kognitif. Jadi teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang yang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Jadi ada beberapa yang teori mengatakan bagaimana teori belajar kognitif itu seperti Piaget dan Brunner. Di sini yang saya jelaskan hanya dua mengenai teori yang dikemukakan oleh kognitif, dan bisa nanti kalian cari baik di YouTube, di internet, bisa kalian tambahkan bahwasanya teori belajar kognitif itu sangat banyak menurut para ahli. Nah, untuk selanjutnya adalah teori belajar konstruktivisme. Nah, setelah ada teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, ada juga yang dikatakan teori belajar konstruktivisme. Jadi teori belajar ini mengatakan metode pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan. Apa maksudnya dari teori belajar ini? Contohnya itu proses belajar konstruktivisme, baik itu peranan siswa, peranan guru, sarana belajar, evaluasi belajar. Jadi dalam teori belajar ini sangat lengkap. Nah, untuk selanjutnya adalah teori belajar humanistik. Nah, teori belajar humanistik ini menurut saya adalah teori belajar yang sangat menarik ya untuk kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sih yang dikatakan teori belajar humanistik ini? Nah, teori belajar humanistik ini proses belajar memanusiakan manusia. Nah, maksudnya proses memanusiakan manusia itu apa? Karena ini adalah teori belajar ini mengatakan bahwasannya adalah bersifat abstrak, lebih bersifat abstrak dan mendekati ke kajian kajian filsafat. Nah, di sini ada tonton video tayangan yang bagaimana contoh untuk memanusiakan manusia.
Seringkali kita melihat sesama kita saling menyakiti satu sama lain. Dalam pikiran bentuknya sudzon atau berburuk sangka. Dalam perkataan muncul sebagai ungkapan-ungkapan menghina dan kasar. Dalam perbuatan bentuknya fitnah atau kekerasan. Dan itu semua dilakukan atas dasar beragam alasan. Pertanyaannya, apakah saat ini kita sedang kehilangan sifat-sifat kemanusiaan kita? Apakah saat ini kita sudah kehilangan akal sehat kita? Atau apakah saat ini kita sedang kehilangan jati diri kita sebagai manusia? Manusia telah mengalami berkali-kali kehidupan dalam wujud binatang sebelum akhirnya terlahir dengan wujud manusia. Sampai saat ini, teori evolusi Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari kera yang berevolusi selama berjuta-juta tahun lalu masih tetap diyakini. Rangkaian sifat-sifat alami hewan seperti kekejaman, kemarahan, rakus, iri hati, dan kebencian memang masih ikut terbawa dalam kelahirannya sebagai manusia. Dalam kelahirannya dengan wujud manusia, alam sudah melengkapi manusia dengan sifat-sifat alaminya, yaitu kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang, dan tanpa kekerasan. Namun, dalam praktek hidupnya di dunia, manusia telah melakukan lebih dari 15.000 perang dalam lebih dari 5.000 tahun terakhir yang berhasil dicatat oleh sejarah. Setiap masa ada saja kejadian perang yang dicatatkan dalam sejarah peradaban manusia. Itu artinya apa? Itu artinya sifat-sifat alami hewani dalam diri manusia masih sangat dominan dan belum dapat ditaklukkan. Pertanyaan selanjutnya, apakah susah menjadi manusia? Sifat alami manusia, yaitu kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang, dan tanpa kekerasan, ada di setiap diri kita. Pikiran, akal budi, kecerdasan, kemampuan membedakan, dan ego adalah perangkat mental yang dimiliki oleh manusia untuk bisa menyadari sifat-sifat alaminya. Dari kesemua perangkat mental itu, ego adalah perangkat mental yang menyimpan sifat-sifat hewani. Ketika kita masih melihat kekerasan, pencurian, kebohongan, penipuan, bahkan perang di sekitar kita, berarti kita sebagai manusia cenderung mengembangkan sifat-sifat hewani kita ketimbang sifat-sifat manusia kita. Lalu, bagaimana caranya untuk bisa mengembangkan sifat-sifat kemanusiaan kita? 1. Murnikan hati dengan selalu memiliki niat yang baik kepada siapapun. Hindari prasangka buruk dan niat jahat. Kembangkan hati yang bersih seputih rembulan. 2. Kendalikan pikiran. Arahkan pikiran untuk selalu berada dalam suasana dan aktivitas yang positif. Caranya banyak. Bisa dengan menyanyikan lagu dengan lirik yang positif, berdendang dengan nada riang, mengulang-ulang penyebutan nama Tuhan sesuai keyakinan, dan aktivitas positif lainnya. 3. Berbicara dengan lembut dan manis kepada siapa saja. Lembut selembut mentega dan manis semanis gula. 4. Ekspresi wajah penuh kasih dan selalulah berbuat kebaikan. Tips di atas nampaknya biasa saja dan klasik banget. Semua orang kayaknya udah tahu deh. Yes, betul. Semua orang udah tahu. Tapi banyak orang yang tidak melaksanakannya. Jika semua orang tahu dan semua orang melaksanakannya, niscaya sikap memanusiakan manusia bukan barang langka yang susah ditemukan.